ada evakuasi lah heli, udah gitu saya masukin tuh otaknya tuh ke dalam kepalanya tuh. Betul kan, dia mudah-mudahan dia bertobat. Ya, kalau enggak nanti saya tobatkan nanti ya. Biar tobat ya nanti. 5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Widih, Jenderal Dudung, kasat sekarang siapa? Kasat ya Pak ya? Kasat langsung ke Papua. Oh, dilantik langsung pergi ke Papua. Iya. Dari Papua pulang langsung close the door. Mantap. Iya. Mantap. Ini jenderal nekat sih sebenarnya. Jenderal, Anda terkenal dengan Jenderal Baliho. Gue serem nanya-nanyanya. Serem nanya-nanyanya serem Pak. Serem gimana? Serem. Iya serem. Tapi gila sih, nekat sih, keren sih. Kayaknya tuh kalau nggak sesuai dengan apa yang harusnya berjalan, lu sikat. Nggak harus berjalan, lu sikat. Gitu. Ya, begitulah kalau menurut saya. Kan kemarin kan saya masuk ke Kodam Jaya itu, saya lihat baliho bergelimpangan. Oh. Udah gitu, nada-nadanya kok seruan-seruan jihad. Oh. Revolusi akhlak lah. Udah baliho juga ada yang disembah-sembah. Baliho disembah-sembah. Saya pelajari apa ini. Oh. Ya, kemudian saya pelajari juga video-video sebelumnya apa yang dilakukan oleh Rizik Syihab itu. Ya, saya lihat itu beraninya sekali dia mengatakan pimpinan kita, presiden kita dengan kata-kata yang tidak bagus sebagai warga negara, mengganti nama presiden kita yang tidak benar. Mendidih darah saya itu kayak gitu tuh. Panas sudah. Akhirnya polisi, Kapolda waktu itu, saya dengan Pol PP. Ya polisi dulu memang kan kita sesuai prosedur. Iya betul. Ya Kapolda juga menyampaikan ke gubernur bahwa ya memang sudah meresahkan. Akhirnya Pol PP, polisi dibantu TNI, ada surat dari wali kota minta bantuan kepada TNI, kepada Dandim untuk menertibkan itu. Ya sama-sama dengan polisi. Iya, tapi kan Anda yang berkuar-kuar sini kalau berani. Enggak, itu kan dengan Pol PP, dengan polisi, dengan TNI. Betul. Bayangkan nih Mas, kita dapat 338. Pak Nana itu waktu itu laporan sama saya Kapolda, dapat 338. Bayangkan itu. Jadi kantor Pol PP di Jakarta Utara didatangi oleh FPI dan suruh masang lagi jam 11 malam. Wih, Kan gendeng itu kalau kayak gitu. tambah mendidih darah. Wah, jadi. Saya bilang, memang mereka ini siapa? Mereka ini siapa? Saya bilang. Di situ saya bilang, ini negara harus hadir di situ. Negara harus hadir. Negara harus hadir. Kalau dibiarkan, ini bahaya. Kalau dibiarkan, ini bahaya. Makanya hadirlah negara. Negara hadir. Iya. Heboh lah. Nah itu. Iya. Saya bilang begitu. Itu kita udah, Pol PP udah ketakutan. Polisi. Pol PP juga ketakutan ya? Ketakutan. Nah, iya. Udah didatangin bawa parang, bawa segala kok. Masa kita diem aja. Bener. Betul itu. Iya bener. Masa diem aja gitu kan? Bener. Tapi ini ya, saya kan baca nih bukunya Pak Dudung, saya baca. Bukunya baca. Emang kayaknya memang dari kecil memang Anda tuh nekat kan? Iya kan? Iya dong. Loper koran. Ya. Jualan loper koran, maaf nih. Jualan loper koran itu karena disuruh orang tua, apa emang karena susah, Pak? Karena susah. Karena susah. Jadi kan waktu SMP tahun 81 tuh bapak saya meninggal. Ya anaknya itu kan 8. Nah, ekonominya udah jelas lah. Itu hanya PNS golongan 3. Oke. Di Bekang. Kemudian paling besar itu baru kuliah. Nah kemudian saya lihat, aduh kasihan ibu nih kan. Lah saya punya adik perempuan 2. Saya lihat kasihan mereka. Ya saya sepeninggalnya bapak, ya pertama saya suruh jualan sama ibu, jualan seperti
kerupuk mentah. Pak, maaf saya terasi. potong. Bapak meninggalnya kenapa? Sakit. Sakit aja Ya, udah. ya sakit umur 51. 51. Muda. Oke. Nah, kemudian jualan kerupuk, terasi. Kemudian saya ikut ke tetangga, ada namanya Bu Makmun, itu sering jualan kue-kue. Ini ngarang apa namanya ingat? Ingat Bu Makmun. Si Bu Bu Makmun itu Makmun tuh beneran ada. betul ada. Oke. Ibu Makmun, bapaknya namanya Pak Makmun. Oh iya benar. Ya, ini benar. panggilnya Bu Makmun, namanya Oke. Ateng, anaknya itu sebaya dengan saya. Oh, inget nih. Ya. Terus kemudian kalau dia nganter ke SMP saya ngikutin, nganter juga. Nanti pagi nganter, nanti pulangnya nganter ambil lagi kan. Nah, Barangnya dari mana, bro? dari Bu Makmun yang jual. Bu Makmun yang jualan. Yang buat kue, saya ngikut aja. Lu ngikutin, Bantuin. kerja sama Bu Makmun. Iya, paling dapatnya kalau misalnya harapan kita kalau misalnya kita ngambil nih ke warung mana, mudah-mudahan ada yang nggak laku, sisa 2-3 kan dimakan sama kita. Sisanya 3 Serius? Iya, nanti pulang, yaudah sisanya 2 biji. Ya Ateng mah dudung aja satu-satu kita Serius? makan. Iya. Ya Allah, merana banget hidup lu. Nah, terus udah mau SMA, saya baru nganter koran di situ. Nganter koran. Nganter koran. Ini karena butuh duit juga nih. Iya. Bantuin keluarga, adik dan sebagainya. Nganter koran tuh berarti ngepul koran terus nganterin ke rumah-rumah. Iya, loper koran. Loper koran. Loper koran. Dibayarnya per bulan. per bulan berapa duit? Per bulan tuh dulu 12.000 dulu. Yo, Jadi jam 4 pagi kita ke Cikapundung ngambil. Nah, biasanya koran Kompas itu kan datangnya tuh agak Subuh. telat dari Jakarta kan. Oh, karena dari Jakarta. Dari Jakarta. Ya. Nah, kita ngambil. Tapi kalau sudah dapat, biasanya saya baca dulu. Biasanya kalau Kompas tuh di halaman 4 tuh udah ada tajuk rencana, itu kan yang penting-penting saya Iya, baca. benar. Nah, setelah itu baru saya jalan. Ya. Itu kan korannya itu taruh di setangnya sepeda itu. Setang sepeda. Nah, kasih karet gitu. Tali rafia tuh. Tali rafia itu Iya, benar, baru benar. jalan. Baru jalan. Kayaknya pengalaman juga nih. Iya memang. Gue juga susah Pak dulu Pak. Habis jalan terus sampai ke Buah Batu, Kiara Itu Condong. naik sepeda tuh. Naik sepeda. Sepeda kan remnya kagak ada tuh. Oh ini. Jadi remnya tuh bekas fiksi. sendal capit bekas itu. Sepeda enggak tuh, sepeda nggak ada rem ini karena sepedanya model nggak ada rem apa rem lu rusak? Ya karena remnya rusak. Merana Pedalnya gitu, juga udah nggak ada, udah tinggal besinya doang kan. Jadi remnya tuh sendal bekas. Ditempelkan di atas itu. Jadi kalau ngerem tinggal diinjak aja sama kita. Sendal capit. Sendal capit tuh. Jadi dia ngejepit gitu. Nah, iya gitu. Ditaruh situ. Ya ampun. Nah, udah begitu pulang ya sekitar 7:30. Pulang 7:30 baru dari situ kata Ibu Dung, ini telepon antar ke Kodam. Ini kue pastel ke Taman Lalu Lintas. Ini ke SMP Muslimin. Antar tuh SMA tuh. Kadang-kadang kalau orang-orang yang mampu teman SMA itu kan kalau di atas jam 8 itu ada yang mau kursus apa kayak kursus bahasa Inggris, kursus kimia, kursus apa di sekolah itu kan ke sekolahnya siang. Kita lagi nganter gini, bos ada teman SMA ngumpet dulu di balik pohon kenari itu. Tunggu. Karena sama sekolahnya gitu? Sama sekelas, teman sekelas. Oh. Saya masih ingat tuh ada namanya Santi, Dini, pas kalau jalan. Waduh, saya... Oh malu dong, malu dong. Iya. Malu dong. Kan itu kan dari pisin gitu, pakai taplak. Iya, diikat di atas kan? Di atas. Jalan. Oh pas ketemu dia, langsung saya menghindar di pohon kenari itu. Begini, dia muter-muter sambil baru jalan lagi. Itu ceritanya tuh. Berarti nggak dijual di sekolah ya? Kagak. Enggak, gue nganter di sekolah. Iya. Malu lah kalau sekolah. Berarti sekolah masuknya siang? Siang. Sekolah masuknya siang. Gitu. Oh. Nah kenapa jadi tentara Pak? Nah ceritanya, suatu ketika nih, yang namanya ke Kodam karena tiap hari rutin nih. Saya dengar nih, saya dengar ya. Kalau salah kasih tahu ya. Saya dengar katanya korannya pernah ditendang. Bukan, itu klepon. Oh, klepon ditendang. Klepon. Oh. Jadi pas nganter, biasalah. Namanya rutin. Selamat pagi Pak. Karena piketnya sudah biasa. Oh ya Dek, silakan Dek. Gitu. Masuk. Nah, suatu ketika yang jaga pos mosnya ini Prada baru nih. Dari Arhanud 3 Bandung itu. Mungkin dia kagak kenal kan. Benar. Saya bilang, permisi Pak.
aturannya emang kan lapor dulu nih ke pos piket. Karena lu udah kenal biasanya. Nah, sini kamu. Enak aja kamu. Sini kamu, sini. Ditendang ya kita pulang. Gelundung-gelundung itu 55 biji. Waduh, rugi dong. Nah, di situ mulai saya bilang, tentara kok semena-mena seperti ini, nggak boleh. Iya benar. Saya berniat pengen jadi tentara. Dari nanti, sana. Kalau saya jadi tentara, saya nggak akan semena-mena sama rakyat gitu. Betul. Tuh. Muncul awalnya gitu. Tadinya saya pengennya kuliah dulu tuh. Oh iya. Iya. Tapi kalau kuliah kan Anda nggak jadi nurunin baliho ya. jadi tentara. Bagus. Jadi itulah dari keperihan itulah kita. Berarti artinya dari bete sama tentara ya? Iya, awalnya dari situ. Oknum lah ya, oknum. Tapi di lingkungan saya kan lingkungan tentara. Lingkungan saya kan lingkungan tentara semua di asrama itu. Iya, benar. Di salah satunya itulah. Okay. Salah satunya. Artinya kan kalau cita-cita salah satunya pengen tentara, tetapi yang ingin memperbaikinya itu di situ munculnya. Wah, tentara nggak boleh begini seharusnya. Nah, ini yang saya lakukan saat ini. Jadi merubah semua. Oh. Gitu. Kalau tentara nggak boleh begitu seharusnya, terus kerjanya tentara seharusnya melindungi rakyat. Ya melindungi rakyat dong, kan tentara itu kan berpegang teguh pada 8 wajib TNI. Bukankah tentara itu Pak harusnya sedia ketika negara kita diserang oleh negara lain, enggak? Ya tidak serta-merta, itu tugas pokok. Tugas pokok. Tapi tentara itu dia berpedoman kepada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib ABRI, 8 wajib TNI ini. Sampai sekarang juga hafal terus tuh. Artinya kalau misalnya ada sebuah kejadian atau misalnya ada ormas atau apa yang meresahkan rakyat, tentara boleh turun? Ya boleh lah. Boleh? Boleh. Bukan lah. Itu kerjaannya polisi gitu misalnya? Tidak. Ya artinya kan bisa saja secara langsung, tidak serta-merta menggunakan alusista, tidak. Jadi kalau di tengah-tengah terjadi sesuatu misalnya masyarakat dan kemudian kita diam aja ya nggak boleh juga. Kalau kita melihat sesuatu yang iya dong. Tentunya pasti juga tentara pasti akan koordinasi dengan kepolisian. Iya, kerjasama. Iya, udah jelas di depan mata kita. Udah biar aja tuh tugas polisi. Ya nggak juga seperti itu dong. Ya ngapain aja lu kerjanya kalau kayak gitu? Iya, menunggu perang. Kapan? Kapan perang? Bener nggak? Bener juga. Iya bener. Iya kan? Iya sih. Kalau tentara hanya untuk perang dengan negara asing, kapan perangnya? Iya. Iya bener. Kan gitu ya nggak? Udah jelas-jelas di mata kita. Masa kita diem? Iya, kita diem aja. Ya, saya juga kayak kemarin dengan masalah EP, kan saya dengan polisi. Iya. Dengan Pol PP, nggak pernah dudung sendirian maju, enggak. Iya, tapi kan kalau mau saya panjang melebarin kan bisa nih sebenarnya. Kenapa baru sekarang? Dulu yang dulu. Nah, itu kan. dia. Itu dia. Cuman nggak berani nanyanya doang gue. Gitu. Ujung tanduk lah. Oke. Jadi, nah, perang pernah nggak Pak? Saya pertama lulus Letnan 2 tahun 88, saya di Timur 7 tahun. Oh ini berarti perang kerjanya. Ini GPK. Iya. Perang. Tembak-tembakan. Lah jelas lah. Masa tidur di sana? Ketemu anak SMA. Jadi di 744 tuh begini. Jadi dia misalnya seorang perwira tuh bawa 1 peleton. Saya biasanya tuh bawa pasti tim khusus terus. Tim khusus itu dipilih orang-orang yang bagus-bagus, rata-rata putra daerah, dipimpin Danton yang fisiknya kuat, yang segala macam. Saya tim sus dulu, saya tim sus Ataka, tim sus Kasador, pernah ditunjuk tim sus itu. Jadi kompi-kompi atau peleton-peleton menyebar, tapi tim sus sendiri yang nusuk langsung ke sasaran. Masuk ke dalam? Masuk ke dalam. Itu berarti tembak-tembakan? Tembak-tembakan. Dan di sana itu udah biasa perwira itu misalnya 3 bulan naik. 3 bulan naik dengan anggota, nanti 3 bulan, 10 hari istirahat. 10 hari, 5 hari latihan, 5 hari evaluasi, naik lagi. Itu udah biasa. Itu. Korban ada dong? Oh pasti. Tapi tembak-tembakan tuh sama beneran tembak-tembakan? Ya bener lah. Dia bener tembak-tembakan, dan di sana kan militan. Aneh ya nih orang, aneh. Aneh loh, Tia, bener deh. Dia tembak-tembakan sama musuh berani. Jualan klepon ngumpet. Itu kan belum jadi tentara. Oh, iya. Bukan. Kalau yang ini demi negara, kok itu malu. Oh iya, kalau itu malu. Kalau itu malu. Iyalah. Tapi enggak Pak, saya tuh penasaran nih. Kalau jadi tentara nih, kan kita ngeliat musuh nih ya, kita tembak-tembakan. Kan ada kemungkinan lu yang ketembak dong. Bisa jadi. Bener dong. Bisa. Dan dong. ngelihat teman anak buah meninggal ketembak ada dong. Ada. Emang nggak ada rasa takut? Ya, kita kan sudah sama-sama mau berangkat tugas operasi ke hutan tuh sudah
udah resiko mati. Sudah. Sama aja dengan anak buah yang lain, sama aja. Enak banget ngomongnya. Hah? Enak banget. Iya. Tapi kan, Mas, kalau mati itu kita nggak tahu di mana. Benar nggak? ya tapi nggak usah dicari juga. Iya. Tapi kan maksudnya masa nggak ada takutnya? Bisa jadi kematian itu kan kita bisa jadi saya duluan. Iya. Itu bisa jadi Saya Mas duluan. Betul. Atau saya paling belakangan, Mas Didi duluan kan kita nggak gimana? tahu. Kenapa jadi di belakangan? Kita Oke. Jadi ketika perang tuh siap mati. siap mati lah. Masa nggak ada takutnya gitu? Kan lihat temen anak gua meninggal nih, ketembak ini. Iya. Anjir, gua kalau ketembak gimana gitu kan? Iya dong. Nah iyalah. Nah iyalah, iya benar. Prajurit aja berani mati, masa kita nggak berani? Prajurit itu kan puluhan tahunan di situ. Kita perwira baru lulus letnan 2 di situ. Dia sudah puluhan tahun tuh. Pernah ketembak, Pak? Ada. Pernah ketembak? Nah, kalau saya enggak, belum pernah. Bapak belum pernah ketembak? Ya, belum. Keserempet aja waktu itu. Keserempet pernah? Iya, pahanya dikit. Nggak parah. Nggak apa-apa, cuma panas aja dikit. Gila ya, Iya. gila loh. Pak, maaf pertanyaan. Biasanya cowok tuh kan berani dalam satu hal. Iya. Misalnya perang gitu ya, pukul-pukulan berani gitu ya. Tapi ada Iya. ketakutan. Saya mau nanya nih, jujur jawab ya. Sama kecoa takut nggak? Hah? Kecoa? Ah. Ya enggak lah. Benar. Enggak lah. Benar. Bener. Gua takut soalnya. Enggak lah. Serius. Enggak lah. Kecoa tuh kalau sayapnya udah ngembang, dia bisa terbang kemana-mana loh. Iya. Nggak takut? Enggak. Mana kecoa saya pegang sini? Nggak takut. Enggak ada. Serius? Enggak ada. Berarti benar. Hidupnya susah dulu. Masa takut sama kecoa? Gue geli. Jijik aja mungkin Iya, kali kalau ya. dia udah diem, dia diem nggak apa-apa, Pak. Iya. Begitu sayap mengembang tuh, iya. bisa kemana-mana tuh kecoa. Beneran, gue mah takut serius. Kalau cecak segala saya berani. Iya. Kalau udah kecoa mah Jijik udah. juga lah, saya juga jijik sama. Iya, benar kan. Iya kan? Oke, Pak. Ini kalau misalnya kita bicaranya perang nih. Kan sekarang kalau ngomongnya perang ada kemungkinan meninggal, kemungkinan ketembak, kemungkinan lihat teman ketembak, itu ada semua Pernah, kemungkinan. saya melihat Oke. juga pernah. Saya jadi ada teman, saya tim Sus Kasador, saya udah kasih itu teman saya ada Letnan Fajar tuh. Saya bilang, Jar, saya ada, dulu pernah saya di situ, jangan naik ke atas, karena di atas itu kelingron. Kamu makan kalau mau masak di bawah aja. Kita jam 7 malam jalan, hujan deras. Masuk hutan, wah duri-duri segala macam. Saya naik ke atas ke Bulo, kamu turun ke bawah, di atas ada Mape. Itu pegunungan Mape. Kamu jangan masak di atas loh. Nah, kamu di bawah aja dekat sungai Belulik. Akhirnya ada anak anggota itu Wayan Widane namanya Prada. Itu rupanya nggak cari batu untuk tumpuan Itu dapur lah. Dapur ya, pot. Naik ke atas, dihajar kepalanya. Pieng, jebol. Terbongkar sini. Akhirnya Ya gimana kebongkar? ya terbongkar lah kalau kena ini kan terbongkar. pecah di langsung, belakang pecah gitu di kan. belakang. Akhirnya Danki waktu itu Kapten Edison, sekarang udah bintang 1 udah pensiun. Akhirnya Kasador saya tim susnya itu. Akhirnya kita tutup. Nah, itu saya ke tempat jenazah itu. Ada evakuasi lah heli, udah gitu. Saya masukin tuh otaknya tuh ke dalam kepalanya tuh. Udah itu diikat sama kain warna hijau tuh. Lu kira klepon? Iya. Ya heli datang, saya bilang, Jar, udah mati. Belum, katanya, udah. Sudah melotot matanya, kita tutup, kita ikat ke sini, belakangnya kan ditutup. Otaknya udah masuk semua, baru bawa evakuasi heli. Kejar sama kita, dapat tuh GPK-nya tuh. Yang nembak tuh dapat. Gimana dia mau geli sama kecoa? Otak dikumpulin. Ih, tapi kan itu latihan gimana? Ya, Kan ya nggak tahu lah. atau Tapi adrenalin. rata-rata saya rasa tentara itu kan sebelum masuk juga kan ada tes mental ideologi. Semuanya juga berani.
Saya rasa semuanya juga. Berarti ada dan adrenalinnya beda dong pada saat di sana. Adrenalin beda dong. Kalau sudah situasi seperti itu kan sudah mau apa lagi gitu ya. Beda. Ya hidup dan mati lah basicnya. Oke, itu kan dulu waktu muda nih Pak. Sekarang gue tanya, kalau misalnya sekarang usia segini, terus tiba-tiba negara perang dengan negara lain, masih berani nggak Pak? Masih berani lah. Kan udah tua. Kan beda dong waktu masih Kita muda. kan sudah berikrar. Itu kan jiwa dan raga ini kan demi bangsa dan negara. Oh iya. Betul lah, masa sampai tidak ada penghabisan kita. Tapi kan ada anak, ada istri sekarang kan. Nah, Mas Edi, kalau sudah menjadi prajurit itu milik negara, Mas. Bukan milik keluarga lagi, Mas. Keluarga juga sudah tahu. Keluarga tugas kan sering ditinggal-tinggal sama saya itu. Saya dulu ikut tim apa di Filipina, gabung sama Abu Sayyaf tuh sama pernah saya di Filipina. Istri ditinggal-tinggal? Ditinggal. Nggak apa-apa tuh, ngerti? Ngerti lah. Gue ninggalin istri gue 2 minggu gue dicerai. Anak istri tinggal biasa, saya ninggalin tugas terus itu. Berarti jarang ketemu mereka anak. Tahu bahwa mereka tuh nomor 2 negara. Tahu. Kebetulan bapaknya tentara juga. Oh iya. Biasa. Benar. Ya. Bapaknya siapa tentara? Bapaknya kan Maijen Khalid Ghazali, purnawirawan udah almarhum. Percasi kan? Percasi. Catur kan? Catur. Iya benar, keluarga catur kan itu. Keluarga kan? catur, ya. Berarti Anda bisa main catur? Ya bisa. Jago? Ya enggak juga, tapi bisa lah. Kan oke, catur itu kan penting kan buat maksudnya kan katanya strategi. Ngatur strategi. Ya. Saya nggak tahu ya mengaplikasikannya dalam tentara bisa apa enggak, saya nggak ngerti sih. Tapi catur itu kan strategi banget gitu. Strategi. Tapi jago Pak? Ya lumayan, kalau jago banget enggak. Kalau saya tantangin berani Pak? Berani. Bener. Saya tantang ya? Ya, tapi jangan pakai magic tapi. Oh iya. Iya. Tapi saya tantangin nggak sama saya berani nggak? Boleh. Serius? Boleh sama siapa coba? Tia, catur Tia. Pak Dudung main catur belum pernah loh. Biasanya kan perang gitu kan. GM nomor 1 Pak. Tuh. Boleh siapa? Sebut aja namanya. Utut. Mau Utut. Ayo. Utut Adianto. Berani ya, Pak? Berani. Benar. Berani. Saya bikin di sini nih ya. Nggak boleh. Berarti gini. Dalam hidup ini seperti sebuah pertandingan. Ada kalah, ada menang. Tapi asal jangan menyerah aja itu. Wow, mantap. Gitu dong. Iya kan? Belum apa-apa udah menyerah. Nge-shoot dulu, lawan dulu ya. Iya, urusan belakangan. Kalau menang kalah biasa itu. Bener kan? Benar. Iya, Yang penting berani dulu. Berani dulu lah. Malu mau. Jangan takut. Jangan takut ngambil resiko kayak gini. Iya, benar. Itu sering saya bilang kepada anak buah. Mula-mula hidup ini sadar bahwa hidup ini mengandung risiko. Pasti. Tapi kalau hati nurani kita ini kuat, apapun yang kita hadapi kita harus berani termasuk menghadapi risiko itu sendiri. Oke. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ya nggak usah takut. Tapi kan Anda kan main catur misalnya kan kalau kalah gimana? Ya, nggak apa-apa. Kasat kalah. Nggak apa-apa. Kaset kalah main catur, yang jelas bukan kalah perang aja. Oh iya benar juga. Iya benar. Iya. Benar. Kalahnya mah Utut, dia jelas dia kerjaannya dari kecil gitu. Iya, bener nggak? Bener juga. Iya benar. Tapi berani. Malam atau besok kita. Kebetulan saya kenal sama beliau. Kenal. Kalau kenal, dia yang takut dong. Tapi Tia, coba Tia kita atur ya Tia ya. Kita bikin Pak Dudung main catur lawan Utut coba. Kasat main catur tuh belum pernah. Boleh. Beneran nih. Boleh. Keren. Bener ya Pak ya? Oke, bener. Iya. Nah Pak, saya balik lagi ya. Ini catur deal dulu ya. Oh, iya, oke. Oke, deal. Deal. Oke, kapan waktunya? Siap nanti. Tapi ya Pak, kalau masalah baliho itu ya, gue balik dikit ya Pak ya. Saya sih nggak melihat gini ya, saya nggak melihat mau itu benar kayak mau itu enggak kayak mau itu secara politik kayak enggak kayak. Cuman menurut saya bukankah baliho itu harusnya ada pajaknya? Jelas dong, di situ ada tempatnya, ada waktunya, ada pajaknya. Iya kan? Secara itu kan salah kan sebenarnya kan? Makanya. Maksudnya kalau kita menghilangkan itu balihonya siapapun, tapi kalau saya juga nggak bisa kan tiba-tiba masang baliho nggak bisa. Podcast gitu tanpa bayar pajak dan tempatnya sembarangan. Udah ditentukan waktunya. Iya. Udah ditentukan dan sekian bulan, sekian lama. Jadi secara administratif pun udah salah kan sebenarnya kan? Sudah salah. Tapi yang salah lagi ya seruan-seruan yang tidak benar.
Iya. Menurut saya itu. Emang oke. Anyway, sebelum saya lari ke sana, saya tahu yang Anda tidak bisa. Anda kan jago olahraga. Tapi Anda nggak bisa main Mobile Legend kan? Ya itu mungkin saya yang nggak bisa. Terjawab. Jawab. E-sport dia belum masuk e-sport. belum. PUBG belum masuk. Buang-buang waktu kalau buat saya. Sekarang anak-anak muda itu jadi kaya-kaya main begitu loh. Iya benar. Gila. Dulu kan padahal kita ngeliatnya main Iya, game ya. Main game. Tapi sekarang jadi duit. duit Jadi loh. duit. Main begituan. Benar. Jadi ada kerjaan-kerjaan tuh yang selama ini kita nggak ada, zaman dulu Ya, kita nggak ada. Sekarang benar. mereka tiba-tiba itu jadi Iya. mata pencarian. Jadi pencarian. Itu Benar. gila beneran. Ya zaman sudah berubah lah, berbeda lah. Mungkin saya udah nggak melewati masa-masa itu. Iya sih. Kita udah sulit. Ya, sulit. Pakai ATM aja udah pusing. Nah, tapi saya mau balik ke tadi nih. Jadi loper koran, sampai jualan klepon, sampai jadi tentara, sampai saat ini jadi kasat. Baliho nurunin, nekat ngomong di mana-mana, kontroversi, tapi Pancasila dan NKRI. Ya. Nah, pertanyaan saya, lawan kita nih sekarang siapa sih? Ya, sebetulnya lawan tidak ada. Tidak ada lawan kita. Siapa? Tidak ada. Semua warga negara Indonesia. Nah, Cuma kan itu yang perlu kita waspadai. Di mana-mana sekarang itu di negara-negara yang hancur pasti ada pengaruh. Pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Nah ini kita waspada. Benar kan? Kita harus waspada. Itu yang saya katakan waktu saya di Sipur 9 itu. Saya sampaikan bahwa semua agama itu benar. ya. Maksudnya situasi dengan kemenangannya Taliban ini pasti akan berpengaruh Ya. ke negara lain. Oleh karenanya di negara kita, saya bilang, kita sudah mengakui ada beberapa agama yang disahkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, jangan merasa agama tertentu yang merasa paling sempurna, paling benar, menghalalkan segala cara, sehingga kalian dalam kehidupan beragama, beribadah, jangan terlalu fanatik sempit yang berlebihan. Fanatik sempit yang berlebihan. Yang berlebihan. Artinya kan wah, agama lain itu nggak benar, agama saya yang paling benar. Benar kan? Ya. Lah iya. Tapi saya masih percaya bahwa masalah agama ini sebenarnya dibawanya ke ranah politik, kekuasaan, Ya, dan sebagainya. itu yang tidak boleh. Zaman Nabi Iya aja kan? tidak boleh. Iya. Tidak boleh. Nabi Muhammad aja waktu perang kemudian ada agama lain itu sampai dihindarkan, jangan sampai dihargai. Rumah ibadah agama lain itu betul-betul dihormati. Itu zaman Nabi. Iya. Jadi Nabi itu kan yang kita, Mas jadi di Islam itu ada 3. Yang pertama akidah, syariah. Yang kedua ada akhlak. Akidah itu kan kita berbicara bagaimana iman kepada Allah, iman kepada Rasul, kepada kitab dan sebagainya. Syariatnya itu kan kita syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, moga haji lah. Yang penting itu akhlaknya. Yang kita contoh ini kan akhlaknya Nabi Muhammad ini. Dia jujur, dia tidak berbohong, dia berbudi pekerti yang luar biasa. Artinya kelakuan kita terhadap sesama manusia. Sesama manusia itu yang di Islam pun dikatakan hablum minallah, hablum minanas. Hablum minanas ini yang paling penting. Ya. Kalau masalah hablum minallah urusan kita masing-masing lah, ntar nanti ngadep Tuhan. Ya, itu udah urusan masing-masing, tapi menilai hablum Tuhan minanas sendiri gitu. Jadi sebetulnya apa yang terjadi dalam diri kita, lu berhasil. Anggaplah saya jadi berhasil jadi kasat. Sebetulnya apa yang terjadi dalam diri kita ini identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Pada orang lain. Iya. You believe that? Dia, saya percaya itu. Coba Rizik kemarin pulang, baik-baik aja udah. Diem, ibadah yang baik, nggak usah ngomong jelek-jelekin pemerintah, nggak usah ngata-ngatain TNI Polri. Ya udah, nggak ada masalah. Udah, bagus. Ya. Dan beda kan antara mengkritik sama Iya dah. menjelek-jelekan, menghina kan beda. Nggak boleh. Nabi Muhammad tidak pernah begitu. Tidak pernah membicarakan orang, tidak pernah menyakiti orang. Selalu berbuat baik kepada orang. Ya. Saya pernah ngobrol dengan Pak Jokowi itu, Presiden. Cukup lama itu Pak. Sedikit pun Jokowi tidak pernah itu berbicara tentang orang lain. Tentang orang lain. Tidak pernah dia jelek-jelekan orang lain. Betul itu. Karena ada kita suka ngobrol dengan orang. Saya kalau ngobrol dengan orang, jelek-jelekan orang lain itu pasti besok atau lusa dia akan jelekin kita juga. Iya benar juga. Udah iya, gitu benar. aja. Karena memang udah kebiasaan tabiatnya ngejelekin orang lain. Bener gitu aja udah. Iya. Makanya harus bersih ininya. Iya. Harus bersih.
Dan sebenarnya lebih penting memang perlakuan kita terhadap sekitar kita sih sebenarnya. Iya. Karena itu yang akhirnya jadi patokan hidup. Saya Betul. percaya dengan alam semesta bekerja seperti itu gitu. Iya. Ya. Dan membedakan Pak, membedakan antara mengkritik pemerintah dengan menghina, menghujat seseorang tuh beda. Maksudnya gini, kalau kritik ya Pak ya, di podcast saya di mana saya ngkritik pemerintah sering banget. Ya nggak apa-apa juga gitu. Yang dikritik kebijakan loh ya. Betul. Kebijakan loh. Misalnya PPKM yang kemarin, masalah PCR dan sebagainya. Saya kritik, Pak, tolong dong begini gini. Ya artinya kan mungkin ada yang tidak terjangkau oleh pemerintah. Karena pemerintah juga kan ya dengan segala macam keterbatasan. Ya kementerian dan sebagainya. Pasti ada rakyat kecil yang tidak tahu. Itu boleh saja. Sehingga pemerintah tahu, oh ini ada celah yang dia tidak terjangkau. Yang nggak kelihatan kan gitu kan. Wajar-wajar saja sebetulnya. Tapi kan apa yang sudah dilakukan pemerintah luar biasa. Luar biasa. Bener. Saya percaya itu. Karena begini Pak, pada saat kemarin gym ditutup, pada saat apa, saya ngeritiknya gila-gilaan Pak. Tiap hari saya kritik, tolong dong ini pemerintah gimana, orang mau sehat kok. Ini begini. Mengkritik ya, bukan ngumpulin massa ya. Oke. Beda dong. Beda. Kalau itu kan pribadi, ngomong sendiri, kan paling disamperin gitu kan. Kalau ngumpulin massa kan beda. Iya. Tapi Pak, saya tuh penasaran. Saya ngobrol dengan banyak orang, dengan Menhan pernah, dengan Bin pernah dan sebagainya gitu ya di podcast Pak gitu. Apakah sekarang saya mau nanya Pak Dudung, apakah benar gitu di Indonesia ini kita tuh maksudnya rawan dengan terorisme tuh ada? Ya, kan sudah terbukti ada juga kan yang ditangkap oleh Densus 88. Betul. Memang benar ada. Benar ada. Iya. Kan yang ditangkap kan kita nggak tahu apakah sebenarnya mereka udah merencanakan sesuatu dan sebagainya. Ini kan udah ketangkap dulu. Iya, sudah pasti. Teknologi udah canggih. Dia WA aja udah ketangkep sama kita. Udah WA kita waspadai. Makanya dong hati-hati. Saya kemarin baru pulang dari Poso. Saya pulang Poso, saya lihat pasukan saya yang di sana. Ada satu kawasan yang tidak boleh orang lain masuk atau ustadz salah satu yang bisa berceramah di situ. Ada satu kawasan. Karena? Ya karena memang dia mengeksklusifkan dirinya kan. Tidak boleh ada orang lain yang masuk. Dia punya ajaran dan karena memang dia tidak ada televisi dan segala macam. Dia nggak mau dengan berita-berita luar. Jadi doktrinnya aja yang masuk situ. Kan bahaya. Nah sekarang saya perintahkan kamu ustadz yang dari militer kamu masuk. Nggak ada ceritanya di Republik ini nggak masuk. Harus masuk. Bisa itu dengan kepolisian kita bergabung dengan mereka. Ya karena itu bisa kalau salah bisa di brainwash kan? Ya iya salah dia menjabarkannya nanti berjihad katanya. Iya kan berjihad menghalalkan segala cara. Nah itu yang menyeramkan itu. Dan itu masa benar katanya Pak Soekarno dulu ya. Kalau saya lawannya negara lain, nanti Anda akan melawan saudara Anda sendiri. Itu yang paling susah. Ya itu bangsanya sendiri. Bangsanya sendiri. Ya. Nanti ke depan musuhnya adalah bangsanya sendiri, betul. Ini kita waspadai. Tapi the good thing about you is because you talk, Pak. Lu tuh gila berani ngomong gitu. Ya. Karena yang jadi masalah di saat ini adalah banyak orang-orang yang nggak berani ngomong. Ya. Gitu. Biasanya mereka jadi silent majority gitu. Mereka tahu mereka nggak suka, tapi mereka nggak berani ngomong. Karena mereka tahu kalau mereka ngomong, mereka diserang. Jadi lebih baik nggak ngomong. Gitu. Walaupun Anda ngomong, Anda diserang kan kemarin. Nggak apa-apa risiko itu. Yang penting kebenaran. Kata Nabi Muhammad nih, orang yang tidak berani ngambil risiko adalah orang-orang yang merugi katanya. Itu kata Nabi Muhammad itu. Kok kita takut dalam hidup ini kan jangan semuanya pengen bener dong. Jangan semuanya, pasti ada liku-liku. Presiden kita juga ada yang ngata-ngatain. Padahal pekerjaannya udah kayak bagaimana beliau bagusnya itu. Masih aja dia nggak biasa. Hidup, dinamika hidup kan semuanya tidak harus sempurna. Tapi kan when you do something gitu, ketika ngelakuin sesuatu gitu, kan udah tahu nih ini gue bakal diserang sama ini, bakal diserang sama ini. Itu kan udah tahu dong. Ya artinya dengan berbekalkan ilmu lah. Saya selalu berpikir begini. Jadi Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal kita bagaimana memilih apa yang harus kita lalui. Apa yang saya katakan, saya ucapkan, saya yakin itu kebesaran Tuhan. Saya itu aja pikiran saya. Pokoknya tentunya juga saya kan nggak asal ngomong juga. Ya. Di mana yang letaknya yang salah. Ya.
Pokoknya begitu Bapak berpikir bahwa oke, this is right, you do it. Ya memang ada yang menyerang saya kan kelompok-kelompok gitulah. Cuman memang nyaring suaranya. Tapi yang pro sama saya kan banyak banget. Iya. Iyalah. Tapi kan ganggu, Pak. Ya. Ganggu kan? Nggak usah dipikirkan yang begitu. Gitu. Bentar-bentar juga nanti nggak ada itu. Lama paling nggak sampai lama itu nggak ada nanti. Ya harus minggu 2 minggu lah ya. Hilang nanti gitu. Akhirnya itu akan tergerus dengan semua kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yakin saya. Itu aja. Nanti juga dia juga akan insaf, lupanya dia selalu mengumpat, dia selalu menjelekkan orang, akhirnya dia nggak ada kawannya sendiri. Kan begitu. Iya, betul sih. Di akhirat tuh nggak usah nunggu nanti lah. Di dunia aja udah ada. Siapa yang dia berbuat baik, maka kebaikan akan dapat. Akan balik lagi. Dia berbuat kejahatan, tidak nunggu lama itu. Iya. Entah ditangkap lah, entah. Bener kan? Iya, bener. Iya, cuman kan sayangnya itu kadang-kadang ada orang yang dimanfaatkan politik dan segala macam, agama dibawa-bawa. Dan yang lebih parah lagi, yang kesian yang dibawa-bawa yang nggak ngerti apa-apa. Yang nggak ngerti, itulah makanya jangan bodoh. Iya. Jangan bodoh, harus pintar. Saya gini, saya nggak mau ngomong ormas apa, saya nggak mau ngomong apa segala, saya nggak mau bicara ya. Tapi saya yakin gitu, yang di atas ini mereka tahu tujuannya, mereka duitnya ada, mereka dibayar ya, mungkin ya kayak teroris dan sebagainya ya. Tapi yang dibawa-bawa ini tuh nggak ngerti apa-apa loh. Kayak enggak. Nah, itu saya sampaikan ke seluruh jajaran agar mereka harus menyentuh seluruh Babinsa. Kan ada rame nih, harus seperti zaman Pak Harto. Bukan, sebetulnya sekarang juga sudah. Artinya kalau dulu itu kan jarum jatuh pun ketahuan tuh sama Babinsa tuh. Dan waktu itu kan kita bisa berbuat. Betul. Sebelum kejadian atau semua. Dan itu Babinsa koramilnya bisa gebukin maling dulu. Kalau sekarang kan tidak bisa. Tapi artinya tidak seperti itu juga, tetapi setiap Babinsa, setiap ada rapat-rapat gelap, setiap ada pemunculan yang bakal mengganggu persatuan dan kesatuan, segera bertindak kerjasama dengan polisi. Jangan nunggu waktu, karena perkembangan mereka itu hitungannya menit. Begitu. Oke, saya mau nanya satu hal sih, tapi agak sensitif sih. Kalau saya nggak mau nyebut nama, kalau reuni ini dilakukan lagi, terus terjadi kekacauan, turun TNI? Oh, turun lah. Turun? Iya, pasti dengan polisi. Pasti polisi dengan TNI. Polisi minta bantuan pasti. Kita selama ini berkolaborasi dengan mereka. Iya. Karena tujuannya mengamankan rakyat. Iyalah. Kenapa kita harus takut sama itu? Wow. Pinggir jurang sekali podcast ini. Seram sekali. Iya benar. So, gini Pak, begitu menjadi kasat ya Pak ya. Ini I'm wondering, what next you gonna do? Apa yang mau dirubah? Ya, saya ada pesan dari Bapak Presiden. Ya, belum seluruhnya tetapi disampaikan oleh Pak Mensesnek bahwa membantu mesejahterakan masyarakat. Jadi TNI, Angkatan Darat khususnya yang langsung kan, kalau TNI Darat kan dekat dengan mereka, membantu mesejahterakan masyarakat kaitannya pasca COVID-19 ini, walaupun masih ada. Artinya berperan aktif, terutama masalah pemulihan perekonomian. Banyak yang terimbas masalah COVID-19 ini kan, karena memang ke PHK dan segala macam. I don't understand gimana caranya TNI membantu. Lo bisa dengan kegiatan bakti sosial, dengan kegiatan-kegiatan misalnya membantu masyarakat, kan program-programnya TNI. Itu juga pekerjaan TNI? Iya dong. Kita kan bisa melakukan itu. Bagaimana? Kita kan ada 3 metode binter bakti TNI. Bintahwil, Komsos, komunikasi sosial. Nah, itu salah satunya yang kita lakukan. Jadi bukan perang doang ya? Bukan, kita membantu bagaimana vaksinasi, bagaimana kita memberikan sumbangan kepada mereka, bekerja sama dengan Departemen Sosial. Kita kan hanya nyalurkan aja kan ke tempat-tempat pelosok-pelosok mungkin tidak terjangkau. Kita yang tampil. Iya. Karena butuh orang yang bisa masuk ke pelosok-pelosok dan sebagainya, tahu skenario, tahu tempat dan sebagainya. TNI harus hadir di situ. Itu TNI akan hadir di sana. Iya, di situ. Saya sampaikan kepada seluruh anggota, sekecil apapun yang menjadi kesulitan rakyat, kamu harus hadir di tengah-tengah mereka. Harus ada. Itu dari 8 wajib TNI yang ke-8 tuh. Menjadi contoh dan memelopori segala usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya. Artinya TNI akan bersinergi dengan kepolisian juga ya? Yo jelas itu, kalau itu pasti.
Pasti itu. Itu pasti karena ada undang-undangnya kan. Udah pasti kalau itu nggak usah dibahas lagi kalau itu mah. Enggak, kan yang dulu kan agak-agak misah gitu loh. Agak dulu mana? Jangan berbicara dulu. Mas Edi, kalau pengen berhasil nih, ada 3 hal. Oke, pertama, lupakan masa lalu. Iya. Masa lalu itu kan nggak pernah balik lagi. Betul. Kedua. Iya, kedua, lakukan yang saat ini secara optimal. Kalau maksimal sulit. Optimal ya. Optimal saja. Bukan maksimal. Maksimal itu agak berat. Ya. Yang ketiga, masa depan hanya sebuah angan-angan dan cita-cita, tapi harus diperjuangkan. Itu dong. Masa lalu dilupakan, saat ini optimal, masa depan diperjuangkan. Mantap. So basically, tentara akan lebih merakyat nanti. Oh ya jelas. Memang kan tentara kan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu salah satunya 7 perintah harian saya. Kamu sebagai tentara rakyat, sebagai tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional. Ya, tapi we need that, bro. Bener deh, kita butuh itu deh. Oh jelas. Bener deh, karena itu kan akan kembalikan. Terus yang kedua, tadi kan kesejahteraan masyarakat, yang kedua kesejahteraan prajurit. Oh iya, itu juga. Itu yang dipesankan oleh Bapak Presiden. Makanya saya kemarin, pertama saya dilantik Kasat, pertama saya ingin lihat daerah operasi. Ke Papua, kemudian saya ke Poso. Saya cek, saya ingin lihat prajurit-prajurit saya, jangan sampai ada kesulitan mereka di sana. Jangan sampai ada kekurangan. Jangan sampai dia bertempur sendirian. Artinya bertempur sendirian tuh, jangankan kita melaksanakan tugas, sementara kendaraan nggak ada, logistiknya nggak ada, diperhatikan tidak, HPP-nya nggak ada. Itu semua saya tanya. Dan saya bilang ke asisten logistik saya, prioritas adalah daerah-daerah yang terpencil. Jangan sampai dia kesulitan. Begitu juga saya ke Poso kemarin. Saya lihat mereka. Baru saya nanti akan benahi yang lainnya. Nanti minggu depannya lagi saya akan berangkat lagi ke perbatasan. Oh, ya? Iya, saya mau lihat prajurit-prajurit saya. Ada istilah begini, Pak Deddy. Seorang pemimpin itu di dalam mengambil suatu keputusan dan kebijakan libatkan eselon terdepan. Karena mereka itu yang menerima dampak secara langsung dari keputusan dan kebijakan yang kita ambil. Iya benar sih. Saya tanya sama mereka. Benar sih. Kalau Kasat yang nanya ke prajurit jawab selesai hari itu juga. Iya betul. Kurang ini Pak, langsung. Iya, gitu. Karena langsung oleh perintah langsung. Kan? Nggak perlu mikir-mikir, nggak perlu surat-surat dan sebagainya. Iya, kan? kita yang punya anggaran kok. Iya. Dan memang betul ya, maksudnya ini adalah kenyataan fakta gitu, nggak usah kita tutupin juga gitu. Ketika tentara-tentara atau polisi atau siapapun di daerah-daerah pasti mengalami kesulitan itu gitu ya. kan. Udah. Ya minimalnya kalau dia pengen melaksanakan tugas dengan baik, kesulitan sekecil itu kita hindari dulu. Iya makanya. Ini kan bukan masalah TNI dan sebagainya. Guru juga ketika di daerah-daerah terpencil pasti kurang diperhatikan gitu kan. Betul. So, jadi mau nggak mau harus tanya langsung dengan orang-orang itu. Iya, betul. Wih, pasti seneng banget mereka ketemu. Ya seneng lah. Kasat datang gitu kan. Itu kata Pak Dirman. Tempat saya yang terbaik itu dari tengah-tengah prajurit. Wih, itulah. Benar. Saya juga kalau perang saya akan amit-amit. Ya. Apaan sih? Enggak beneran. Amit-amit kalau misalnya Indonesia perang dengan negara lain, tempat saya akan ada di tengah-tengah prajurit. Ya, betul. Supaya nggak ketembak. Bener dong. Kan dikelilingin. Aman, ngumpet. Tapi saya salut Pak. Maksudnya you move like mengagetkan gitu, kayak petir. Lu tuh kayak petir, tiba-tiba menggelegar gitu. Terus the thing is that I think our country need someone like you. Yes, I believe that karena selama ini masyarakat itu jujur aja masyarakat tuh penuh dengan tanda tanya. Ya. Kok didiemin sih? Kok gitu kan? Kok begini sih? Apa-apaan sih ini? Yeah. Nih jangan-jangan pemerintah juga yang punya kerjaan ngebuat beginian kan gitu kan? Larinya gitu kan. Tapi when you move gitu, wah gila kan langsung. Ya yang tidak suka pasti banyak ya. Ya itu aja gitu. Tapi masyarakat secara awam saya rasa majority believe in you dan percaya dengan apa yang Bapak lakukan. Ya. Kalau bagi saya tuh kalau untuk bangsa dan negara ini jangan terlalu banyak diskusi lah. Jangan terlalu banyak berpikir, tapi lakukan. Kelamaan ya? Kelamaan. Saya itu aja. Terlalu banyak diskusi lah, saya lakukan aja.
kerja itulah. Iya, kerja. Iya. Itu yang benar itu. Iya. Oke, Iya. saya punya pertanyaan terakhir. Bukan terakhir sih, maksudnya this is important, barusan kepikiran. Kalau Bapak mengatakan seperti itu, terus you do something that Bapak berpikir bahwa ini benar ya. Oke, gua kerjain nih karena ini Iya. benar. Misalnya ada sesuatu kejadian, lawan karena menurut saya benar gitu. Terus tiba-tiba pada saat itu ya misalnya, tiba-tiba atasan Anda nggak suka gitu. Ya. Gimana? Oh iya, itu resiko. Itu resiko. Itu resiko. Saya ini kan nggak bodoh-bodoh amat. Jadi apa yang saya lakukan, saya laporkan. Loh iya dong. Iya. Saya laporkan Pak ini begini. Oke. Begitu. Tapi kan kalau yang kecil-kecil nggak perlu atasan saya yang tahu lah. Nggak tahu dia yang lakukan. Saya yang depan, saya pasang badan. Jadi kalau udah salah ya udah salah. Lah iya, saya yang korbannya, nggak apa-apa. Nggak dengan resiko apa? Dengan resiko apapun. Kita ini Bisa turun jabatan loh Pak. Dah, ngapain kita takut dengan jabatan? Bener nggak? Iya benar. Ngapain kok takut? Kita mati aja siap kok, gimana cuma jabatan. Iya tapi kan namanya dunia Ya. begini bisa turun pangkat, bisa turun Hari apa. gini masih mikir jabatan. Mas jadi, aduh. Iya kan karir bro, karir. Itu kan duniawi itu yang dikejar-kejar. Bener nggak? Ngapain dunia kita kejar-kejar? Saya juga tidak pernah membayangkan jadi Kasat, jadi Pangdam Jaya, jadi Pangkostrat. Ya tapi iya sih ya. Saya nggak pernah membayangkan. Iya sih, tapi kalau ngomong gitu sih masuk akal. Bener Karena lu nggak? mulai kecilnya aja dari susah, Nah, dari iya. ini maksudnya Bener nggak? nothing tulus kan? Iya. Nothing tulus. Nothing tulus sih bener Iya. sih. Karena pengalaman ya ini Bener. sama seperti orang. Itu tadi saya katakan, Tuhan tuh sudah memilih apa yang kita alami. Kita sekarang sedang menjalankan takdir aja sebetulnya. Ditakdirkan oleh Tuhan dari rahim ibu itu sudah ditentukan, nanti kau Dudung jadi ini. Udah Tuhan yang ngatur. Tinggal kita ngejalaninnya aja. Kita gitu. jalan-jalaninnya aja. Benar. Iya tapi the thing is because you have nothing tulus Pak. Iya. Itu yang Saya jadi nggak masalah. pernah berpikir pangkat jabatan. Aduh, saya kan pernah ngalami juga nggak dicopot jabatan. Nah? Iya pernah. Pernah? Waktu Wagub Akmil copot tuh sama nggak jelas tuh. Itulah risiko, tapi saya biarin aja. Serius? Bener, tegar aja, saya bilang biasa aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak usah, saya bilang gini, kalau kita lagi menderita, jangan larut dalam penderitaan. Jangan larut dalam penderitaan. Karena pasti akan ada kebahagiaan. Begitu juga kalau lagi bahagia, jangan hanyut dalam kebahagiaan. Pasti akan besok lusa akan ada penderitaan. Jadi ambil celah-celah kebahagiaan dari sekitar penderitaan. Itu aja. Iya kan? Hidup kan ada kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Benar nggak? Iya benar. Yang penting kita jangan pernah menyalahkan orang lain. Nah, oke. Tapi kalau misalnya ngomongnya begitu, kalau misalnya menurut Bapak nih ya, menurut Bapak nih, ini sorry nih, pertanyaan saya mungkin agak-agak serem sih. Kalau menurut Bapak misalnya, atasan, saya nggak ngomong sekarang ya, dulu lah misalnya, atasan Bapak menurut Bapak salah nih, Ya. perintahnya salah, atau misalnya keputusannya salah gitu. Bapak berani lawan nggak? Berani ngomong nggak? Ya, hierarki kan tidak mungkin jalurnya kan seperti itu. Nah, Nggak mungkin kan saya bintang 1 ngelawan bintang 4 kan betul, nggak betul. Nah, mungkin. gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Dalam... Ya kan kita hierarkis ke bintang 2-nya kita sampaikan. Karena kebijakan begitu kan tidak semua juga pimpinan juga benar. Ya, karena informasi-informasi dari yang nggak benar kan gitu, kiranya seperti itu. Tapi Bapak nyampaikan dulu. Saya sampaikan itu tidak benar gitu. Isu-isunya tidak benar. Kan isunya saya katanya Dudung itu sering sakit kepala, kadang-kadang kalau kambuh kepala, sakit kemih itu suka tidak terkendali. Waduh kan ya biasalah dinamika jabatan itu biasa seperti itu. Oh, Iya, pernah saya ngalami itu. pernah ngalamin? Setahun 8 bulan nonjob. Tapi Tuhan mah tahu itu. Setahun 8 bulan nonjob? Iya nonjob, bintang 1. Karena lu ngelawan? Tidak ngelawan. Tidak, ya biasa dinamika dalam kehidupan militer itu kan. Oh iya. Penilaian-penilaian itu kan seperti itu. Setahun 8 bulan Tahun nonjob. 8 bulan. Berarti ini gila aja ya, maksudnya you never know ya, tiba-tiba jalurnya bisa begini. Ya masa banyak depannya yang bisa seperti begini. itu. Maka saya katakan saya jadi Kasat, saya kumpulkan kepada para Pangdam, para Danrem. Kalau kamu jadi pemimpin, kalau mau sprintkan orang, mensekepkan orang, bismillah dulu. Karena salah-salah kamu berdosa prajurit. Iya lo bener sih. Tapi kalau kamu skepnya bener,
berubah. Sudah hasil analisa itu disyukuri oleh mereka. Mungkin dia buat nasi kuning tuh di rumahnya itu. Saya sampaikan begitu. Pemimpin harus seperti itu. Iya, karena resiko ya. Jangan seenaknya sendiri, nggak boleh. Salah milih orang bisa merubah, bro. Betul. Iya sih, benar sih. Udah saya sampaikan ke para pangdam-pangdam. Berarti semakin tinggi Anda, semakin besar tanggung jawab Anda. Oh jelas. Jelas lah. Nah, kalau udah sekarang jabatan seperti ini gitu, apa nggak semakin takut untuk melakukan ngambil keputusan? Tidak lah. Tidak. Apa yang takutkan? Jabatan udah tinggi loh. Iya. Apa yang takutkan? Takut. Loh, Panglima TNI juga berani, Presiden berani ngambil keputusan. Jadi ciri pemimpin itu satu, berani ngambil keputusan. Dibandingkan nanti benar apa salah tuh nanti ya, benar nggak sih? Jadi gini loh, pemimpin itu cirinya satu, berani ngambil keputusan. Kalau keputusan itu benar berarti bagus, kalau salah masih bagus daripada tidak berani sama sekali. Itu pemimpin tuh. Iya masuk akal, benar. Jelas lah, kita takut aja. Nggak berani ngapa-ngapain, diem di tempat. Iya. Saya katakan kan kalau seorang pemimpin tuh setiap menjabat harus ada getarannya. Jangan biasa-biasa aja. Basi. Saya tadi sampaikan kepada komandan satuan tadi kunjungan. Pemimpin terus imajinasi dia. Harus punya inovasi. Harus punya visi dan misi, punya harapan dan cita-cita. Lu kalau ini nggak punya semua, lu rata-rata air aja jadi pemimpin. Biasa-biasa aja tuh. Iya benar. Benar nggak? Iya. Iya. Nggak dilihat juga. Nggak ada keputusan yang berarti juga. Iya, main aman. Jadi harus berdampak. Harus berdampak. Berdampak kepada siapa? Kepada satuan, berdampak kepada masyarakat. Anak buah dulu. Anak buah lu harus dicintai anak buahnya. Saya katakan kau jadi pemimpin harus dicintai anak buahnya. Tapi lebih hebat lagi kamu harus dicintai, harus mencintai anak buahmu. Begitu. Keren sih. Jadi sampaikan kepada pangdam-pangdam, lihat ada komandan-komandan satuan yang menyengsarakan anak buahnya, hanya berpikir untuk kekayaan, jangan pernah ragu-ragu, ganti saja. Tentara itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, tapi kepada pengabdian. Kalau menyengsarakan prajuritnya, saya suruh ganti itu. Seperti itu. Pengabdian. Ya tegas-tegas saja lah, iya kan? Iya. Kita bawa prajurit, udah prajurit itu kan susah-susah hidupnya. Masuk prajurit mana ada orang kaya? Iya benar. Benar nggak? Benar. Iya. Benar. Kalau kaya kan kerjanya gini aja nih podcast. Benar. Kerjanya. Gue bener lagi, gue barusan ngomong bener lagi. Goblok emang. Enggak, saya juga dulu susah Pak. Sama. Cuma dia nggak jualan klepon sih, tapi susah juga. Tapi memang benar sih, saya I'm agree with that. Maksudnya, ya kalau Anda sudah menjadi seorang tentara atau mengabdi negara, ya harus mengabdi negara. That's the end of the words kan, mengabdi negara gitu kan, dan mengambil keputusan. Mau itu keputusan nanti benar atau salah, lebih baik dibandingkan tidak mengambil keputusan sama sekali. Gue suka tuh, iya benar. Karena basically, ketika kita ngambil keputusan, kadang-kadang kita nggak pernah tahu ini benar apa salah ke depannya dong. Ya tapi kan perhitungan ya sudah dihitung. Tapi kan ada aja X faktor sudah kita sikapi gitu. Mas dalam hidup ini 100%, 20% itu sebetulnya apa yang kita lakukan. 80% itu bagaimana kita menganalisa mensikapi itu. Oh, itu menarik. Jadi ketika mengambil keputusan nggak sembarangan iya mengambil dong, keputusan ya. Nggak ngawur lah. Kita lihat ya. Iya dong. Oh, memeta kekuatan lawan. Gitu iya ya. betul. Oh, berarti itu yang Anda lakukan kemarin. Berarti kalau begitu Pak Dudung tuh bukannya nekat, tapi menghitung segala resiko dan sebagainya sampai berani melakukan sesuatu. Ya, emang harus gitu, pemimpin harus gitu. Iya, kalau saya sih selalu lihat zaman-zaman dulu lah. Begitu para pahlawan-pahlawan dengan relatif muda umurnya kok hebat-hebat gitu. Iya betul. Pak Harto itu umur 21 tahun, Letnan Kolonel udah berani nyerang Jogja itu. Hebat kan? Iya. Benar nggak? Pak Harto umur 41 tahun, Bintang 2 itu sudah berani nyerang Irian Barat. Bayangkan itu. Panglima Mandala waktu itu. Iya, benar. Sekarang Bintang 2 kalau 55 tahun masih iya, kagak berani. Administrasi. Iya kan? Yang saya ciptakan sekarang pemimpin-pemimpin saya dari Pangdam sampai Komandan Peleton, semuanya harus jadi petarung, jagoan dan pemberani.
Jangan jadi ayam sayur. Jangan jadi ayam sayur. Iya, iya. Jagoan dia. Iya benar-benar. Gak usah takut ngambil resiko, tenang aja. Hidup ini kan pilihan. Betul kan? Betul. Kita hidup ini misteri, kita mau jadi apa ke depan kita tidak pernah juga. tahu. Iya. Ada takdirnya, ada surat jalannya. Jangan terlalu banyak diangan-angan lah. Setelah ini saya bakal jadi ini, saya bakal gini. Wow, Gak usah. nanti Gila. Iya. Syukuri aja yang ada, syukuri, nikmati aja. Kalau bersyukur tuh cukup. Perhati ke bawah aja, lihat ke bawah aja. Iya, Bersyukur, alhamdulillah saya begini. Bawaan saya seperti kadang-kadang kita tuh ngelihatnya ke atas mulu. ke atas, kalau akhirat baru ke atas. Wah, kalau dia ibadahnya luar biasa. Kita contoh lihat gitu dong. Dia orangnya bersahaja, dermawan. Itu yang kita lihat. Itu kita contoh tuh buat akhirat. Karena kalau enggak yang kita lihat kita jadi sirik. Disirik nantinya. Bener. Kayak gitu-gitu terus dilihat. Kita lihat ke atas, oh luar biasa. Kalau kita merasa susah, kita merasa sedih, kita lihat yang bawah masih banyak yang harus kita tolong. Itu sodako yang banyak kita yang penting. Dan nolong orang itu nggak pernah bikin kita susah. Benar, Mas, belum pernah terjadi orang rajin bersodako jatuh miskin. Belum pernah. Bener nggak? Ya, Mas. Nih Masnya, saya belum pernah melihat orang yang rajin bersodako itu tidak bahagia. Sudah pasti dia bahagia. Betul sekali. Bener nggak? Betul. Karena sekarang Mas Dedi kita anggap berhasil lah. Saya anggap berhasil. Ya. Saya nggak usah lihat latar belakang deh. Cuma saya tahu aja bahwa Mas Dedi banyak berbuat baik pada orang lain. Itu aja. Iya. Coba Mas Dedi jahat, galak, pelit lagi. Nah, percuma. Doanya orang. Puasa itu kan ngajarin kita untuk bermurah hati. Betul. Bener nggak? Makanya saya bilang kalau ingin kau bermurah, kalau kamu ingin berhasil, yang pertama kamu harus ngerti tujuan hidup. Yang kedua, mengasihi sesama manusia kamu. Iya. Sesama manusia kasih. Dulu Nabi Muhammad setelah menghadap Allah Subhanahu wa taala dilihatkan di neraka, di surga oleh malaikat, dilihatkan itu loh. Ada yang sholatnya ya bagus, zikirnya iya, tapi kerjanya ngomongin orang lain, nyakitin orang lain aja, ngumpat orang lain aja masuk neraka. Ada pezina Israel, kerjanya zina, tetapi karena dia di dunia pernah ngasih seekor anjing yang sedang kelaparan, kehausan, masuk surga. Itu binatang yang dikasih, gimana manusia? Makanya banyak-banyak berbuat baik, Mas. Nilai-nilai itu, benar. Kan pernah saya katakan, sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, balik lagi nih. Itu akan menjadi riak kebaikan yang tidak pernah berujung. Tetapi sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, itu akan menjadi warisan kejahatan berikutnya yang akan menimpa diri kita. Benar nggak? Benar. Saya percaya. Percaya aja. Saya yakin itu. Saya juga begitu. Apalagi gue tuh orangnya nggak tegaan gitu. Gue tuh kalau melihat orang butuh, benar. Ketegaan gue. Benar. Jadi Mas, kalau sudah seperti itu Tuhan. Karena rezeki nggak tahu. Duit itu nggak turun dari langit. Oh, saya percayanya begini, Pak. Saya tuh ada dua percaya. Pertama ya, di mana-mana kita lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Benar. Kalau kita masih bisa tangan di atas, itu jauh lebih baik. Karena artinya kita masih diberikan kecukupan. Atau saya juga berpikir begini, kalau kita ngebantu orang banyak ya, kita ngebantu orang banyak, kita ada duit, kita bantu orang banyak yang membutuhkan ya, of course yang membutuhkan dan kita tahu ya. Kalau Tuhan lihat, kan Tuhan akan mikir gini, wah duitnya kurang nih. Betul. Soalnya buat bantuin orang. Tambahin lah gitu. Makanya amanah. Itu yang dibilang jabatan itu amanah. Jadi kita semakin kita ngasih duit, kita akan turun. Makanya kita mencari rezeki, Mas. Kita tidak pernah tahu rezeki itu di mana. Tetapi rezeki tahu siapa pemiliknya. Benar nggak? Benar. Semakin banyak ngasih, niscaya. Kalau Mas Dedi kalau sudah sampai ke tingkatan, aduh, saya pengen ini, itu Tuhan. Itu Tuhan. Karena saya yakin dia juga berdoa. Wah, gua suka. Betul nggak? Bener. Iya. Oh, wow. Iya. Nah, dia tiap malam. Karena kita bisa menjadi tangan Tuhan kan intinya kan. Tuhan. Iya. Tuhan kan tidak bisa naruhkan duit turun dari langit. Iya, bisa tuh ya. Hanya kepada orang-orang yang amanah, yang bermurah hati. Ya kita jadi tangan Tuhan gitu. Karena begitu hati kita terketuk ngelihat seseorang membutuhkan bantuan, kita doa dia diberikan Tuhan lewat tangan kita isinya. Saya modalnya itu aja. Makanya saya ada nanya, itu resepnya gimana? Tadi ada teman saya, resepnya gimana ya kok karirnya? Saya bilang saya juga nggak mulus-mulus amat, saya bilang. Tapi modal saya itu saja. Kamu jangan lupa bermurah hati kepada orang lain. Jangan lupa kamu baik kepada orang lain.
Jangan sekecil pun berpikiran jelek pada orang lain. Makanya hati yang baik, pikiran baik, ucapan baik, dan tindakan yang baik. Maka akan balik tuh. Wah, gue cinta banget sama lu. Keren. Iya kan? Keren. Wah, keren. Filosofi hidup Anda luar biasa. Ya karena ya itu. Ya mungkin kalau ditanya, masalahnya gini kan, nggak ada orang yang berpikir, bro, brother sendiri tidak pernah berpikir menjadi kasat lah gitu kan. Iyalah, orang tukang klepon. Iya dong. Kalau kita anak orang kaya, Pak, kita punya cita-cita dari kecil kan udah tahu nih. Iya dong. Oh, gue mau nanti kalau saya gede mau bisnis ini, mau punya ini. Tapi kan ketika lu orang susah, kita nggak tahu kan kita mau ngapain kan kita nggak tahu kan. Begitu tiba-tiba bek sampai naik ini kan gila, jalan Tuhan, jalan Tuhan, dan basically lu menuai apa yang lu taburkan aja udah gitu. Saya lihat yang presiden, semua pejabat-pejabat negara itu, sebagai Panglima TNI, siapapun berangkatnya dari kebaikan, berangkatnya dia dari orang-orang baik, bukan orang-orang yang pelit, betul. orang-orang yang jahat. Betul. Nggak ada itu. Betul. Berangkatnya dari itu nggak ada. Ya. Tapi kita harus ingat juga, orang baik itu bukan berarti nggak pernah salah loh ya. Oh tidak, ya, betul. Tidak. Ya. Manusia itu tidak luput dari kesalahan, Mas. Betul. Tapi tujuan dan niat kita harus selalu dengan untuk kebaikan dan niat ke bawah lah. Iya. Kepeduliannya kepada orang-orang yang nggak mampu itu luar biasa. Betul kan? Betul. Coba kita rasakan sekarang pimpinan-pimpinan kita. Begitu baik dia kepada rakyatnya. Betul kan? Iya. Coba kalau jahat juga akan kepilih lah. Iya. Kena juga tuh korupsi. Tangkap juga tuh. Ya. Iya benar. Ya itu kan sebagian kecil. Ya, tergoda lah. Tergoda ya makanya. Ya tapi ya intinya kita tetap dalam hati kita ya larinya melihat ke bawah. If we can help, why don't we help? Tapi saya suka sekali dengan kata-kata Pak Dudung tadi bahwa saya baru mendengar itu kata-kata itu, kalimat itu pertama kali di dalam hidup gue. Gue baru dengar itu dari Pak Dudung. Bahwa ketika saya ngebantu orang karena saya melihat orang itu membutuhkan bantuan dan saya terketuk hatinya. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Ya. Betul itu. Benar kan? Oh, anjing bos. Iya. Loh Mas, ini Mas Dedi nih ya. Gila. Ada daging, ada tulang. Betul kan, tapi Mas Dedi ada jasad di situ, Mas. Ya. Jasad itu yang mengendalikan siapa? Yang Maha Kuasa. Ya. Benar nggak? Benar. Mas Dedi memang diciptakan seperti ini. Itu saya katakan dari lahir sudah diciptakan bahwa Mas Dedi akan jadi orang-orang yang bermurah hati. Jadi wajar kalau sukses, kalau banyak duit sekarang itu. Jadi orang kalau pengen bersedekah harus kaya. Betul. Saya ngomong gitu. Benar. Saya tuh juga ngomong gitu loh. Itu makanya Tuhan dikasih terus. Iya. Benar. Saya juga ngomong gitu ke teman-teman saya. Saya main baru ngomong ke teman saya. Saya bilang kita tuh harus kaya. Oh iya, tapi kan ngapain ngejar kekayaan? Oh enggak, gue bilang. Bukan. Lu kalau nggak kaya lu nggak bisa nolong orang. Makanya berdoanya kalau berdoa Mas. Kalau saya berdoa setelah sholat, berdoa saya simpel aja, ya Tuhan. Pakai bahasa Indonesia aja. Iya benar. Karena Tuhan kita kan bukan orang Arab. Iya benar. Saya pakai bahasa Indonesia. Ya Tuhan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin membantu orang. Ya. Saya ingin menolong orang. Itu aja doanya saya, itu aja. Jadi berikan kemampuan lah. Iya, pasti kan pengen membantu itu kan pasti karena kita mampu. Iya betul. Benar nggak? Kalau kita nggak mampu ya boro-boro bantu orang. Yang penting kita ramah kepada setiap orang. Kalau kata Nabi senyum aja saja udah berpahala gitu. Bener nggak? Ya makanya saya nggak usah lah kita ngumpat-ngumpat orang lain dengan dalil agama apapun, apalagi merasa dia tokoh agama tapi mulutnya nggak sesuai. Iya, itu yang saya nggak suka sih. Saya jujurnya nggak suka tuh. Nggak suka. Maksudnya lu kan jadi contoh ya. Jadi contoh gitu loh. Iya, makanya saya. Tapi kita yakin percaya banyak ulama-ulama yang luar biasa. Oh banyak. Banyak banget. Itu kan hanya 1-2 orang aja. Ya cuma 1-2 orang itu corongnya gede banget itu masalahnya. Nyaring bunyinya gitu loh. Saya sih jujur aja ya. Saya juga saya mualaf, saya muslim. Gara-gara saya melihat contoh-contoh yang baik gitu. Iya, betul. Kalau saya ngeliat contoh-contoh yang dikit-dikit marah, ya nggak mau saya ngapain. Benar. Iyalah, masa agama marah-marah gitu. Betul. Ya, Anda mau protes silahkan. Gitu, dengan cara yang baik dan benar gitu.
Kalau pemimpin kita salah, menurut Anda salah, sampaikan dengan baik dan benar. Gua yakin didengerin kalau lu nyampeinnya baik dan benar, gua yakin kok. Betul itu. Benar-benar. Saya Setuju yakin, iya. Saya 100% saya yakin. Kenapa saya tahu saya yakin? Saya ini bukan siapa-siapa, Pak. Maksudnya saya nggak ada di pemerintahan, saya nggak ada di mana-mana gitu. Saya cuma pada saat itu, ini benar, saya cuma pada saat itu saya punya gym tutup karena begitu udah dibuka, bioskop udah buka, mall udah buka, tapi gym belum boleh buka. Saya cuma ngomong tiap hari di Instagram, di sini, tolong dong pemerintah, ini gimana? Orang mau sehat, orang mau apa. Saya dihubungin loh, Pak. Dihubungin, tapi ngomong baik-baik. Saya dihubungin dengan staffnya mereka. Ya udah kita meeting. Gimana supaya gym ini bisa buka? Didengar ternyata gitu, Pak. Tapi nyampeinnya baik-baik gitu. Gue bukan siapa-siapa juga gitu maksudnya. Dan maksudnya, ya lu mau protes aja gitu. Tapi nggak usah bunuh gitu dong. Kan serem dengernya kan gitu kan. Iya. Biasanya yang ngancam-ngancam gitu penakut itu biasanya. Yakin itu penakut biasanya itu. Ya karena satu-satunya cara buat itu nakut-nakutin orang lain. Gitu, biasanya di tentara juga ada yang keluar, tapi kalau perang takut ya. Ngumpet di pohon. Iya benar. Iya benar. Benar itu ya. Tapi ya udahlah Pak, maksudnya dengan Anda jadi kasat gitu, saya berharap juga bahwa Indonesia jauh lebih tentram dengan hal-hal yang merisaukan dan meresahkan masyarakat, Pak. Betul. Karena saya sebagai masyarakat aja kadang-kadang resah. Benar. Resah. Dengar-dengar kata-kata seperti itu. Ya walaupun saya nggak takut, tapi kan ganggu, Pak. Gitu, Pak. Orang kita lagi mau ngatasin COVID, kita lagi mau maju bareng-bareng gitu. Jadi ini negara kita ini kan kayanya luar biasa. Sumber daya alamnya luar biasa. Sumber daya manusianya juga. Jangan sampai dipengaruhi oleh pihak-pihak asing lah untuk membenturkan kita. Kita kan dari dulu tuh DITII, Permesta dan segala macam dibentur-benturkan aja. Kita harus bangkit sebagai bangsa yang besar. Bangsa yang dulu dicontohkan oleh para pejuang-pejuang kita. Karena kemerdekaan itu bukan hadiah, tapi karena perjuangan. Nah itu mari kita bersatu kita sama-sama kita bangun bangsa ini gitu loh. Jadi kalau ada selentingan isu-isu yang nggak karu-karuan, apalagi sudah bawa-bawa agama, sudah kita bersatu kita, gitu. Sikat aja udah, daripada pusing kita ngadepinnya begitu-begitu. Bener nggak? Ya insya Allah lah. Kalau himbauan saya bentar lagi dia bertobat itu. Iya. Betul kan dia mudah-mudahan dia bertobat. Ya, kalau enggak nanti saya tobatkan nanti ya. Biar tobat ya nanti. Wow, pinggir jurang banget ini. Tapi salut Pak, salut Pak. Saya thank you, terima kasih banyak Pak. Maksudnya udah apa ya? Berani berbuat gitu. Berani berbuat. Entahlah, there are people that don't like it. Banyak yang nggak suka juga, banyak yang nggak setuju dengan saya juga. Saya nggak peduli juga gitu. Karena saya merasakan apa yang Indonesia itu harus aman, tentram, nyaman. Jangan ribut sesama bangsa kita, negara kita. Kalau mau protes silakan protes, jangan teriak-teriakan gitu ya. Kita nih manusia modern loh. Benar. Bukan manusia purba gitu ya. Bukan manusia zaman dulu yang harus teriak-teriakan di mana-mana gitu. Ya silakan lah, kalau mau ngomong ya ngomong aja gitu. Betul. Dan kalau enggak ya memang harus ditertibkan dan ditentramkan gitu. Kan kalau kita ngomong ngelantur itu kan kelihatan sekali kedangkalan pikiran kita itu. Betul. Itu kan ngawur ngomongnya itu kan otaknya dangkal betul kayak gitu. Sangat. Iyalah nggak punya ilmu, katanya dia tokoh. Benar kan? Iya. Sangat. Gitu. Karena itu dicontoh. Kasihan generasi muda kita. Iya. Dan masalahnya Pak, gobloknya Pak, ada yang nggak ngerti terus jadi. Oh iya. Itulah gitu. Makanya. Jadi ya memang maaf tugas Anda. Tugas Anda. Pak Dudung. Ya. Once again, congratulations Pak. Selamat Pak, hormat tertinggi lah Pak pokoknya Pak. Selamat, mudah-mudahan dengan menjadi kasat ini bisa memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Because you belongs to the country, basically kan tadi Bapak sendiri mengatakan hidup saya buat negara, saya buat Pancasila, buat NKRI. Bahkan Bapak tadi dengan beraninya mengatakan keluarga itu nomor 2. Yang pertama adalah negara. Dan keluarga itu mengerti tentang hal tersebut. Anda pahlawan. Jadi kita juga berharap banyak
Ya. Jadi intinya pekerjaan Anda, tanggung jawab Anda jauh lebih besar sekarang, Pak. Ya, mohon doanya lah, semoga lancar semuanya. Selalu, Pak. Selalu, Pak. Ya. Pak Dudung, terima kasih Thank banyak you. ya. It's such an honor for Yes. me that you come here. Yeah, thank Such you. an honor, Pak. Terima kasih, Okay. Pak. Mari, Yeah, Pak. Let's yeah. close this. 5, 4, 3, 2, 1, and close the door.